Semua orang melihat Andi sebagai pemulung hina yang hanya meminta sisa makanan. Tak ada yang tahu, di balik pakaian lusuhnya tersembunyi sebuah kemampuan yang dapat mengubah takdir, bahkan menghidupkan kembali harapan yang telah lama mati. Ketika Alia mengusirnya dengan amarah, ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membuka pintu bagi sebuah keajaiban. Karena terkadang Tuhan mengirimkan penyelamat dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Pagi di pinggir kota itu selalu dimulai dengan aroma masakan dari dapur kecil rumah makan Padang milik keluarga Suwardi. Seng panci yang saling beradu, denting sendok yang mengetuk wajan, dan kepulan asap yang naik ke udara menjadi musik pembuka hari. Rumah makan itu tidak besar, hanya memiliki 4 meja kayu dan beberapa kursi panjang yang warnanya mulai pudar dimakan waktu. Namun, bagi banyak pelanggan setia, tempat itu menyimpan kehangatan yang sulit ditemukan di restoran besar manapun. Alia, gadis muda berusia 23 tahun sudah sibuk sejak matahari baru menampakkan garis tipis cahaya di ufuk timur. Rambutnya yang hitam panjang diikat asal ke belakang, meninggalkan beberapa helai yang menempel pada kening akibat keringat. Wajahnya tidak pernah berhias banyak, hanya polos dan sederhana, namun sorot matanya tajam dan yakin. Ia adalah tangan kanan ibunya dalam menjalankan rumah makan itu. Setiap pagi, ia memastikan semuanya tertata sebelum pelanggan datang, dari gula yang harus tetap hangat, rendang yang harus tampil menggiurkan, hingga sayur daun singkong yang selalu habis lebih cepat dari menu lain. Suara langkah kaki dari dapur terdengar begitu ringan, diikuti oleh suara lembut seorang wanita. "Alia, tolong ambilkan garam. Ibu lupa, tadi belum diberi pada sambal hijau," ujar ibunya, Bu Marni, tanpa mengalihkan pandangan dari cobek yang sedang ia tumbuk. "Ini, Bu," jawab Alia cepat. Ia sudah hafal luar kepala apa saja yang dibutuhkan. Bu Marni tersenyum kecil. "Cepat sekali kamu. Untung ibu punya kamu di sini." Alia hanya tersenyum sekilas. Ia terbiasa dengan pujian itu, namun di baliknya tersimpan beban yang ia pikul diam-diam. Ia bukan hanya pekerja keras, melainkan juga seseorang yang harus menggantikan banyak peran sejak ayahnya sakit. Di bagian belakang rumah makan, terdapat sebuah ruangan yang tidak banyak diketahui pelanggan. Ruangan kecil dengan jendela yang selalu ditutup, hanya ditemani kipas angin tua yang berputar pelan. Di sanalah Pak Suwardi terbaring, tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan kedua kakinya sudah lama tak mampu menopang tubuhnya. Penyakit yang tak kunjung diketahui penyebab pastinya membuatnya tak berdaya. Setiap kali Alia melewati ruangan itu, ia memperlambat langkahnya. Ada perasaan hangat sekaligus perih di dadanya. Ayahnya dulu adalah sosok yang penuh semangat. Lelaki yang selalu bercanda sambil mengangkat baki penuh hidangan dengan satu tangan, membagikan energi positif kepada siapapun yang datang. Kini, senyumnya jarang muncul dan suaranya hampir tak terdengar. "Alia," panggilan lirih terdengar ketika ia mengintip ke dalam. "Iya ya, sudah bangun. Mau apa? Ibu lagi masak sambal kesukaan ayah." Pak Suwardi mengangguk pelan, meski wajahnya tampak menahan sakit. "Ayah hanya ingin lihat kalian bekerja, seperti dulu." Kalimat itu membuat dada Alia menghangat sekaligus memberat, namun ia tetap menunjukkan ekspresi positif. "Nanti ayah makan dulu ya, ayah harus kuat," ujarnya sembari memperbaiki letak selimut. Keseharian mereka berjalan tanpa banyak perubahan selama beberapa tahun terakhir. Rumah makan menjadi sumber kehidupan keluarga, dan tempat Alia belajar banyak hal tentang dunia. Tentang melayani orang lain, tentang ketegasan menghadapi pelanggan yang cerewet, dan tentang menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Adiknya, Raffi, baru duduk di bangku SMA dan sering membantu setelah pulang sekolah. Namun pagi hari seperti ini, ia masih di ruangannya, barangkali baru saja terbangun. Sementara itu, pelanggan pertama biasanya datang sekitar jam 8. Jam dinding berlalu pelan. Satu persatu kursi mulai terisi. Para pegawai kantor, supir ojek, hingga ibu-ibu yang sekedar mampir membeli lauk untuk sarapan di rumah. Alia melayani semua dengan sigap,
Senyumnya jarang muncul, tapi ia bekerja dengan ketelitian yang membuat pelanggan merasa dihargai. "Seperti biasa ya, Neng Alia. Rendangnya 2, dibungkus," kata seorang pelanggan yang terlihat sudah sangat akrab. Alia mengangguk. "Iya Pak, ditambah sayur atau sambal?" "Tambah semuanya saja, lagi ingin makan banyak." "Siap." Ia membungkus makanan itu rapi, dan pria itu pergi dengan senyum puas. Meski ramah pada pelanggan tetap, Alia punya sisi tegas yang tidak mudah bersimpati pada orang asing, terutama mereka yang terlihat datang untuk meminta, bukan membeli. Mungkin karena hidup sudah terlalu keras padanya, ia merasa perlu bersikap keras pada dunia. Sementara itu, Bu Marni sesekali berdiri di depan gerobak kaca sambil menyeka keringat dari lehernya. "Alhamdulillah, ramai hari ini. Rezeki buat pengobatan ayahmu," ujar ibunya pelan. Alia mengangguk, namun dalam hatinya ia merasa cemas. Setiap uang yang masuk seperti tidak pernah cukup untuk biaya berobat yang terus berjalan. Tapi, ia menahan semua itu sendiri, tidak pernah ingin keluarganya terbebani oleh rasa kekhawatiran yang sama. Menjelang siang, suasana rumah makan mulai mereda. Kursi-kursi kembali kosong, hanya menyisakan jejak piring yang belum sempat dibersihkan. Alia mengambil napas panjang dan duduk sejenak sambil memijat lehernya yang pegal. Saat ia menatap keluar jendela, angin membawa aroma debu jalanan dan suara kendaraan yang lalu lalang. Hari itu tampak seperti hari-hari lainnya, tenang, rutin, dan tanpa kejutan. Alia tidak tahu bahwa kehidupannya sedang berjalan menuju sesuatu yang akan mengubah segalanya di kemudian hari. Namun untuk saat ini, ia hanyalah seorang putri yang berusaha menjaga keluarganya tetap berdiri, seorang pekerja keras yang menjadikan rumah makan itu sebagai bukti cinta untuk ayah yang terbaring tak berdaya di belakang, seorang kakak yang ingin masa depan adiknya cerah, dan seorang gadis yang tidak pernah mengizinkan hatinya rapuh di depan orang lain. Ia bangkit kembali, mengambil lap dan bersiap melanjutkan pekerjaan. Suara panci dari dapur bersaut-sautan, seolah menjadi pengingat bahwa hidup masih terus berjalan, meski terasa berat. Disinilah dunia Alia berputar, dunia sederhana yang penuh perjuangan, penuh kasih sayang, dan tanpa ia sadari, sedang menunggu sebuah keajaiban singgah suatu hari nanti. Dan disinilah dunia Alia berputar, dunia sederhana yang penuh perjuangan, penuh kasih sayang, dan tanpa ia sadari, sedang menunggu sebuah keajaiban singgah suatu hari nanti. Hari itu tampak seperti hari-hari lainnya, hingga seorang asing muncul di depan pintu rumah makan, membawa serta perubahan yang kelak tak pernah terbayangkan. Matahari mulai meninggi, menembus kaca jendela dan memantulkan cahaya ke lantai rumah makan yang baru saja selesai dipel. Alia berdiri di dekat pintu, mengatur napas setelah membereskan kursi-kursi yang terpakai saat jam sarapan. Ia merasa sedikit lega karena pekerjaan terberat pagi itu telah selesai. Namun, kelegaan itu tak berlangsung lama ketika sebuah bayangan bergerak pelan mendekat ke arah pintu. Seorang pria muda, berpakaian lusuh dan beraroma debu jalanan, berdiri ragu di depan gerbang kecil. Tangannya yang kurus menggenggam tongkat besi, tempat menggantungkan kantong plastik berisi botol bekas dan benda rongsokan lain. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh debu, dan langkahnya tampak berat. Tatapan matanya menyeratkan kelelahan yang amat panjang. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan hanya dengan sekali pandang. Pria itu menelan ludah sebelum membuka suara, dengan nada sangat sopan dan pelan. "Permisi, Neng, saya hanya ingin bertanya, apakah ada makanan yang tidak terjual? Bolehkah saya minta sedikit saja? Saya tidak punya uang." Alia yang masih menyeka keringat di dahinya mendengus kecil. Lelah, pusing dengan banyaknya pekerjaan dan pikirannya tentang kondisi ayahnya, membuat emosinya mudah terpancing. Ia menatap pria itu dengan tatapan dingin yang tak berusaha ia sembunyikan. "Kami tidak bagi-bagi makanan gratis di sini," jawab Alia cepat dan tajam. "Kalau tidak mau beli, jangan mengganggu." Pria itu tampak terkejut, tapi bukannya menjauh, ia hanya mengangguk kecil seperti menerima bahwa kata-kata semacam itu memang bagian dari hidupnya. "Maaf, Neng, saya cuma lapar."
ujarnya lirih, hampir seperti bisikan tertiup angin. Alia semakin kesal karena merasa ia sedang diuji kesabarannya. Saya juga lelah, jangan seenaknya datang meminta. Pergi saja dari sini sebelum pelanggan melihat. Ucapan Alia kali ini meluncur lebih keras dari yang ia rencanakan. Suaranya mengenai dada pemuda itu seperti batu yang dilempar tanpa belas kasih. Pemuda itu menunduk, kedua tangannya mengepal pelang di sisi tubuhnya, namun ia tetap tidak menunjukkan kemarahan. Justru ada rasa campur aduk di matanya, antara malu, lapar, dan mungkin iba. Bu Marni yang mendengar keributan kecil itu keluar dari dapur sambil mengelap tangannya dengan kain. Wajahnya yang penuh kerutan menunjukkan tanda khawatir. Alia, kenapa bicara seperti itu? Tegurnya pelan namun tegas. Dia cuma minta makanan. Alia menoleh cepat tajam. Bu, kita juga lagi susah. Mau sampai kapan kita kasih semua orang yang datang? Uang obat ayah belum lunas, ibu lupa. Suaranya patah, lebih karena takut masa depan daripada marah pada pemuda itu. Bu Marni menghela napas panjang dan menepuk bahu putrinya. Susah bukan alasan untuk tidak berbuat baik. Kalimat itu menampar sisi hati yang selama ini Alia coba tutupi dengan ketegasan. Namun ia tetap mempertahankan sikapnya, merasa harus bersikap tegas demi keluarga. Ia melirik pemuda itu lagi, kini dengan tatapan lebih tajam, seolah menegaskan bahwa kata-katanya tak akan berubah. Kalau mau makan kerja, jangan cuma berharap belas kasihan orang. Pemuda itu mengangkat wajahnya perlahan, bertatapan dengan Alia. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya sebuah kesedihan yang amat dalam, seolah ia memahami rasa sakit yang disembunyikan Alia di balik sikap kerasnya. Saya mengerti, mungkin saya salah tempat. Ucapnya dengan senyum tipis, senyum yang terasa pedih dilihat. Ia membalikkan badan, melangkah pergi dengan gontai. Tongkat rongsokannya diseret sepanjang trotoar, menimbulkan suara bergesek yang terdengar menyayat di telinga Alia. Rasanya seperti suara itu mengguratkan rasa bersalah di hatinya, namun egonya menolak mengakuinya. Bu Marni memandang punggung pria itu dengan raut sedih. Kasihan sekali, dia masih muda, tapi harus hidup seperti itu. Alia tidak menanggapi. Ia kembali memaksakan diri sibuk membereskan meja, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang menggelitik nuraninya. Ia menggigit bibir bagian dalamnya, menolak rasa bersalah itu tumbuh lebih besar. Pemuda itu berjalan sampai di pinggir jalan, kemudian berhenti dan menatap rumah makan itu lagi. Ada ketertarikan aneh yang muncul pada dirinya saat melihat keluarga itu. Ia merasakan sesuatu yang bukan sekedar rasa lapar atau harapan mendapatkan makanan. Lebih dari itu, ia menangkap sebuah aura kesedihan yang begitu pekat dari rumah makan kecil itu. Seolah ia bisa merasakan luka yang telah lama membeku di balik tembok tipis itu. Ada seseorang yang sakit di sana. Gumamnya pelan, seperti merasakan sesuatu melalui insting terdalamnya. Ia memandangi gerbang rumah makan itu lebih lama sebelum akhirnya melanjutkan langkahnya menuju pinggir jalan. Namun pandangan matanya terus mengikuti sosok Alia yang kini tampak lelah bersandar pada meja sambil menatap kosong ke arah lantai. Sementara itu, di dalam rumah makan Bu Marni kembali masuk ke dapur sambil tetap membawa kegelisahan dalam hati. Ia tahu hidup sulit, iya. Namun ia juga percaya bahwa Tuhan selalu menguji manusia melalui kesempatan melakukan kebaikan. Raffi yang baru turun dari kamarnya memperhatikan wajah kakaknya yang terlihat jauh, seolah pikirannya mengembara ke tempat lain. "Mbak, kenapa? Ada yang bikin marah?" Alia menggeleng pelan. "Enggak apa-apa, hanya orang yang salah datang saja." Namun meski mulutnya berkata begitu, hatinya tidak sepenuhnya menyetujui. Ada nada aneh yang tertinggal dalam ucapan pemuda itu. Rasa mengerti, rasa iba, rasa mengetahui sesuatu yang bukan urusannya. Angin siang itu bertiup lebih kencang dari biasanya. Tirai pintu bergetar dan aroma sambal menguar menyertai suasana hening yang tak wajar. Seolah dunia memberi tanda bahwa pertemuan kecil itu tak akan berhenti begitu saja. Karena tanpa disadari Alia, pemuda lusuh yang baru saja ia usir bukan sekedar pemulung biasa. Ia membawa sesuatu dalam dirinya.
sesuatu yang mampu mengubah kisah keluarga itu pada waktunya. Ia akan kembali dan sejak momen itu, hidup Alia tak akan pernah sama lagi. Dan memang, seperti panggilan takdir yang tak bisa ia hindari, pemuda pemulung itu kembali muncul esok harinya meski hanya dari kejauhan. Andi, nama yang tak pernah ia sebutkan saat pertama kali datang, berdiri di seberang jalan memandangi rumah makan Padang itu dengan tatapan yang lebih dalam daripada sekadar rasa lapar. Sejak fajar, ia sudah berada di sana, seolah menunggu sesuatu yang ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Tongkat rongsokannya ia sandarkan di dinding sebuah rumah kosong, sementara kedua tangannya berusaha menghangatkan diri dari udara pagi yang menusuk. Perutnya tak berhenti berontak, memaksa tubuhnya mengingatkan bahwa ia belum menyentuh makanan sejak kemarin. Namun ia tetap bertahan di situ, menatap bangunan sederhana dengan papan nama yang terkelupas di sudutnya. Rumah makan Padang keluarga Suwargi. Entah bagaimana, ia merasa terhubung pada tempat itu, atau lebih tepatnya, pada seseorang dan sesuatu yang ada di dalamnya. Alia muncul pertama kali dengan langkah cepat seperti kemarin. Rambutnya yang diikat asal menandai bahwa ia sudah sibuk sejak subuh. Ia membuka pintu rumah makan dan mulai menyapu sambil sesekali menoleh ke arah dapur tempat ibunya bekerja. Dari kejauhan, Andi hanya mengamati. Tidak ada keberanian untuk mendekat lagi setelah penolakan tajam yang ia terima kemarin. Namun ia tidak pula bisa membuat dirinya pergi. Ada sebuah dorongan kuat dalam dirinya, sebuah bisikan batin yang mengatakan bahwa ia harus kembali ke sana. Beberapa pelanggan mulai berdatangan, sementara rumah makan menjalani rutinitas seperti biasa. Alia sesekali tampak menengok ke arah luar, namun ketika pandangannya hampir menangkap sosok Andi, ia buru-buru memalingkan wajah. Entah karena merasa masih marah, atau karena sebenarnya ia tidak ingin mengakui rasa bersalah kecil yang mengusik batinnya sejak kemarin. Setelah jam sarapan mulai sepi, suasana sedikit reda. Bu Marni keluar dari dapur membawa seember air dan menyiram bagian depan rumah makan yang berdebu. Suara cipratan air mengenai lantai menjadi satu-satunya bunyi di tengah ketenangan siang yang baru dimulai. Di saat itulah, sebuah percakapan dari dua pelanggan yang baru saja duduk di bangku dekat jendela menarik perhatian Andi dari seberang jalan. "Ayah Alia itu masih sakit katanya," ujar salah seorang pria sambil menunggu pesanannya datang. "Iya, sudah lama. Kasihan keluarga itu, rumah makan adalah satu-satunya sumber penghasilan," timpal temannya sambil menghela napas. "Dokter saja katanya bingung sama penyakitnya," lanjut pria pertama lagi dengan raut prihatin. Andi berdiri mematung. Informasi yang baru saja didengarnya itu seolah menjelaskan segala kesedihan tersembunyi yang ia lihat dalam sorot mata Alia kemarin. Seketika, insting Andi yang selama ini menjadi bagian dari dirinya bangkit. Ia tidak bisa berpura-pura tidak peduli. Perlahan, ia mengambil tongkat rongsokannya kembali dan melangkah menyeberang. Rasa takut menggerogoti langkahnya, tetapi rasa empatinya jauh lebih kuat. Dan rasa itu menuntunnya untuk kembali ke pintu yang kemarin menolaknya. Saat Andi mendekat, Bu Marnilah yang pertama kali melihatnya. Wajah wanita itu menampilkan rasa terkejut dan iba, berbeda jauh dengan tatapan tajam Alia kemarin. "Kamu kembali?" tanyanya lembut. Andi mengangguk pelan. "Maaf Bu, saya bukan ingin minta makan lagi. Saya cuma ingin bantu." Alia yang mendengar suara itu di belakang ibunya langsung menegakkan badan dan melangkah maju. Kedua alisnya mengerut menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak senang melihat Andi lagi di sana. "Kamu apa lagi sih? Sudah saya bilang," ucap Alia tajam. Namun Andi mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat ia belum selesai. Tatapannya kali ini tegas dan terfokus. "Saya mendengar tentang ayahmu," katanya. "Saya bisa membantu menyembuhkannya." Kalimat itu seketika membuat suasana berhenti. Angin yang tadinya bergerak lembut seolah mendadak membeku. Alia menatap Andi dengan sorot kaget, lalu segera berubah menjadi ejekan yang bercampur marah. "Kamu pikir kamu siapa? Dukun jalanan?" sindir Alia tajam. "Kalau kamu tidak punya uang untuk makan, jangan mengada-ngada." "Tapi aku serius," suara Andi tetap lembut, tidak menyerang balik. Alia ingin mengusirnya lagi, namun Bu Marni menahan lengan putrinya. "Tunggu dulu Alia," ucapnya lirih. "Bu, masa ibu percaya?" protes Alia. Bu Marni tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan Andi dengan tatapan menyelidik. Hatinya terlalu baik untuk langsung menolak orang yang tampak sungguh-sungguh. "Apa maksudmu bisa menyembuhkan?" tanya Bu Marni hati-hati. Andi menunduk sejenak mencari kata yang tepat. Ia tahu perkataannya akan terdengar gila, tetapi ia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sesungguhnya.
Aku memang pemulung, tapi aku juga memiliki kemampuan. Aku bisa mengobati orang yang sakit, terutama yang sudah kehilangan harapan. Ia mengangkat wajahnya lagi, menatap langsung ke mata Bu Marni. Saya tidak bisa jelaskan semuanya sekarang, tapi izinkan saya melihat ayah Anda. Jika saya salah, saya akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Ucap Andi dengan keyakinan yang begitu tenang hingga sulit untuk tidak mempercayainya. Beberapa tetangga yang sedang lewat berhenti untuk mendengarkan. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Ada pemulung bisa nyembuhin? Masa iya? Siapa dia sebenarnya? Di tengah keributan suara-suara itu, Alia merasakan hatinya berdegup lebih cepat. Bukan karena percaya, tapi karena takut. Takut diberi harapan yang kemudian menghancurkannya lagi. Ia sudah terlalu lama memelihara rasa sakit itu dalam diam. Ayahku bukan bahan percobaan, seru Alia, suara mulai bergetar. Andi menatap Alia dengan kesabaran dan pemahaman yang matang. Aku tidak akan menyakitinya, aku bersumpah. Alia terdiam. Ia memejamkan mata sejenak mencoba menenangkan badai dalam dadanya. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara lain terdengar dari belakang. Alia, biarkan dia coba. Semuanya menoleh. Di sana, berdiri Pak Suwardi. Berdiri bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan bersandar di kusen pintu, tubuhnya yang lemah tampak bergetar. Yah, Alia berlari hampiri ayahnya, memegang lengan ayahnya cemas. Pak Suwardi tersenyum tipis meski bibirnya pucat. Kalau ada orang yang ingin menolong, jangan halangi. Kita tidak punya banyak pilihan lagi. Alia memandangi wajah ayahnya yang penuh harapan rapuh. Lalu ia memandang Andi, seorang pemulung yang kata-katanya mustahil untuk dipercaya. Tapi tatapan mata pria itu begitu jujur, begitu yakin, dan begitu paham rasa sakit. Alia menelan keras. Ia tahu keputusan ini bisa mengubah segalanya. Namun ia juga tahu, menolak bisa berarti menghilangkan satu-satunya kesempatan yang mungkin masih tersisa. Dengan napas berat, ia akhirnya berkata, "Baik, tapi kalau terjadi apa-apa pada ayahku, aku tidak akan memaafkanmu." Andi mengangguk tanpa beragu-ragu. "Saya mengerti." Ia kemudian mengikuti mereka masuk ke dalam, meninggalkan keraguan para tetangga yang kini tampak lebih tertarik daripada sekedar heran. Di hati kecilnya, Alia memohon, jikapun ini adalah kesalahan besar, semoga ia kuat menanggung akibatnya. Tanpa mereka sadari, barulah permulaan takdir mereka bersama sedang dimulai. Dan sejak hari itu, kehidupan keluarga Suwardi perlahan bergerak menuju arah yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Alia masih terdiam mematung setelah pertemuan yang penuh tekanan itu. Kata-kata Andi terus terngiang di kepalanya. Saya tidak meminta uang, saya hanya ingin membantu. Ada sesuatu dalam tatapan pemulung itu yang sulit ia pahami. Campuran ketulusan, keyakinan, sekaligus luka mendalam yang tak pernah diucapkan. Alia memejamkan mata sejenak dan menarik napas panjang. Mungkin ia sudah terlalu lelah. Mungkin ia hanya sedang marah pada keadaan, bukan pada pria itu. Namun, mengapa hatinya merasa bersalah? Sore itu hujan turun rintik, membasahi halaman kecil rumah makan yang telah tutup. Aroma tanah basah bercampur sisa bau masakan Padang yang masih tercium samar dari dapur. Rumah makan tampak jauh lebih sunyi dari biasanya. Bangku-bangku kosong seperti ikut menanggung beban yang sedang menimpa keluarga itu. Di balik tirai ruang belakang, Pak Suwardi terbaring lemah di tempat tidur. Nafasnya naik turun pelan, suaranya hampir tak terdengar jika tidak diperhatikan dengan seksama. Sakit itu telah merenggut banyak hal darinya. Tawa, semangat, dan kemampuan menopang keluarganya. Kini, Alialah yang mengambil alih segalanya, dan beban itu kian berat setiap harinya. Ketika pintu diketuk perlahan, Alia yang membukanya. Andi berdiri di sana lagi, tubuhnya sedikit gemetar, entah karena dingin atau gugup. Bajunya masih basah oleh hujan, dan kantong plastik berisi botol-botol kosong menggantung di pundaknya. Kali ini, tatapannya jauh lebih serius. "Apa kamu masih berniat menyembuhkan ayahku?" Tanya Alia ragu, tak lagi sekeras sebelumnya. Andi mengangguk pelan. "Izinkan saya mencoba. Bila gagal, tak ada yang hilang dari kalian. Tapi bila berhasil, mungkin hidup beliau bisa berubah." Ibu muncul dari belakang, mengangguk lembut memberi tanda izin sebelum Alia sempat mengucap keberatan apapun. Gadis itu akhirnya menyingkir dari pintu dan membiarkan Andi melangkah masuk ke ruang di mana Pak Suwardi terbaring. Andi menatap pasiennya sebentar dengan ekspresi iba yang dalam.
Di wajahnya tergambar keseriusan orang yang tahu betul ia sedang menghadapi sesuatu yang besar. "Permisi Pak Suwardi," ucap Andi pelan sambil mendekat. "Saya di sini untuk membantu, jika Anda mengizinkan." Pak Suwardi membuka mata perlahan, hanya sejenak, lalu kembali terpejam. Tetapi ia mengangguk sangat tipis seolah mengerti niat Andi. Itu sudah cukup bagi pemuda itu. Andi meletakkan tas kecil lusuhnya di lantai. Dari sana ia mengeluarkan sebungkus kain bersih, sebuah botol kecil berisi cairan bening dan beberapa helai daun kering. Alia mengeringit heran. Semua terlihat seperti barang seadanya, tetapi cara Andi memperlakukannya menunjukkan bahwa benda-benda itu sangat berharga baginya. "Saya bukan dukun," katanya tiba-tiba, seakan menjawab keraguan Alia. "Saya hanya belajar dari seseorang yang dulu menyelamatkan hidup saya." Tanpa menunggu respon, Andi mulai bekerja. Ia merendam daun dalam cairan bening itu, lalu menggosokkannya pelan pada bagian kaki Pak Suwardi. Gerakannya sangat hati-hati seolah khawatir menyakiti tubuh yang sudah rapuh itu. Tangannya bergetar kecil, bukan karena takut, tetapi karena tubuhnya sendiri lembah akibat kurang makan dan kelelahan panjang. Ibu memperhatikan dengan napas tertahan. Alia berdiri bersandar pada dinding, tangan terlipat di dada masih diliputi keraguan yang keras kepala. Namun hatinya semakin sulit menyangkal rasa iba yang menyelinap. Dia lapar. Dia bahkan tidak makan sebelum mencoba ini. Kenapa masih berusaha? Pikirnya gelisah. Ruangan hening. Hanya suara hujan dan desahan pelan dari mulut Pak Suwardi yang terdengar. Tetangga yang sebelumnya ada, kini masuk ke ruang itu juga. Berdiri dengan rasa ingin tahu dan harapan samar. Semua mata tertuju pada gerakan Andi yang semakin pelan dan ritmis, seperti sedang menyalurkan sesuatu yang tak kasat mata. Peluh membasahi dahi Andi. Nafasnya mulai berat. Ia memejamkan mata sejenak untuk memusatkan kekuatan terakhirnya. Tangan kirinya menekan bagian pergelangan kaki Pak Suwardi, sementara tangan kanannya mengusap jari kaki yang sudah lama tak bisa digerakkan. Setiap tekanan tampak seperti pertaruhan besar bagi seorang pemulung dengan tubuh yang sudah hampir tak sanggup berdiri. "Ayo Pak, saya tahu Anda masih ingin hidup lebih lama," bisiknya lirih. Seketika, suasana berubah. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, khawatir, tegang. Alia menegakkan tubuh. Tatapannya terpaku. Andi mendorong dirinya lebih jauh hingga wajahnya memucat dan tubuhnya sedikit terhuyung. Lalu terjadilah keajaiban kecil itu. Jari kaki Pak Suwardi bergerak sangat pelan seperti helai rumput yang tersentuh angin. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat semua orang terperangah. "Ah, apa itu barusan?" seru salah satu tetangga dengan suara tercekat. Ibu segera menangis tertahan menjatuhkan diri ke samping ranjang. "Subhanallah, ya Allah, Suwardi!" Alia membelakang mata, tubuhnya kaku. Ia ragu pada apa yang dilihatnya. Bagian dirinya ingin percaya, tapi logika yang selama ini ia pegang erat berontak keras. "Tidak, itu mungkin hanya reaksi syaraf biasa," tatanya gugup, suaranya bergetar. Hatinya pun goyah. Tetapi Andi tersenyum tipis, nafasnya terengah-engah. "Ini baru permulaan," ucapnya pelan namun penuh keyakinan. Tangannya sedikit bergetar ketika ia mengangkatnya dari kaki Pak Suwardi. Keringat mengalir deras di pelipisnya. Belum sempat ada yang mengatakan apa-apa lagi, tubuh Andi melemas dan ia jatuh terduduk di lantai. Nafasnya masih ada, namun ia tampak sangat lelah seperti baru saja mengeluarkan seluruh tenaga hidupnya. Ibu segera meraih segelas air dan memberikannya kepada Andi. "Nak, kau tidak apa-apa?" Andi mengangguk kecil, walau wajahnya pucat. "Saya hanya perlu istirahat sebentar," ucapnya, lalu memejamkan mata. Ia terlihat seperti seseorang yang menanggung lebih daripada sekedar kelelahan fisik, seolah ada beban batin yang ia sembunyikan dalam-dalam. Alia memandang pemandangan itu tanpa suara. Rasa bersalah menghantam dadanya. Ia teringat bagaimana ia mengusir pria itu dengan kata-kata tajam, mempermalukannya di depan banyak orang, namun kini pria yang nyaris tak punya apa-apa justru berusaha menyelamatkan keluarga mereka. Malam semakin larut. Hujan masih turun, namun jauh lebih lembut. Di dalam rumah itu, secerah harapan mulai tumbuh. Kecil, rapuh, tapi nyata.
Untuk pertama kalinya sejak lama, masa depan tak tampak sepenuhnya gelap. Dan Alia, untuk pertama kalinya, ia tak lagi yakin bahwa anggapannya selama ini benar. Namun Alia, untuk pertama kalinya, ia tak lagi yakin bahwa anggapannya selama ini benar. Keraguan itu terus menghantuinya sepanjang malam. Setelah keajaiban kecil itu terjadi, suasana rumah makan tidak lagi sama. Bukannya damai, justru semakin penuh kegelisahan. Sejak pagi, Alia berjalan mondar-mandir di dapur, memotong ayam dan sayur dengan gerakan yang tidak teratur. Pikirannya melayang ke peristiwa semalam. Gerakan jari kaki ayahnya yang begitu nyata, namun terasa mustahil. Setiap kali mengingatnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Entah karena harapan atau ketakutan, ia sendiri tidak tahu. Ibu berada di kamar belakang, menunggui Pak Suwardi yang masih lemah, tetapi wajahnya tampak sedikit berbeda. Ada rona tipis kehidupan yang muncul kembali. Bibirnya sesekali bergerak seolah ingin berbicara, meski suara belum berhasil keluar. Ibu memandangnya penuh haru, seakan setiap detik adalah anugerah besar. Sementara itu, Andi baru bangun setelah tertidur pulas di sudut ruang tamu, hanya beralaskan tikar. Tubuhnya masih terasa lemas. Ia mengusap wajahnya dan melihat sekeliling, merasakan suasana yang belum sepenuhnya bersahabat. Ia mendengar suara Alia dari dapur, tetapi tidak berani muncul begitu saja. Masih ada rasa sungkan, terutama setelah apa yang terjadi. Ketika Andi akhirnya keluar dari ruang tamu, Alia berhenti bekerja. Tatapannya langsung terpaku pada pria itu. Masih ada kekerasan dalam cara Alia memandangnya, tapi juga ada keraguan yang kini meluluhkan ketegasan itu sedikit demi sedikit. "Kamu sudah bangun?" Tanyanya suaranya datar namun terdengar lebih lunak dari sebelumnya. "Iya," jawab Andi pelan. Apa ayahmu merasa lebih baik?" Alia menarik napas panjang. Aku belum tahu. Sedikit iya, tapi aku tidak mengerti apa yang terjadi semalam dan aku belum bisa mempercayainya begitu saja." Ucapan itu seperti pisau yang menembus dada Andi. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya kesedihan yang dalam. Namun ia tidak menyalahkan Alia. Ia sadar bahwa keajaiban seperti itu selalu mendatangkan rasa takut. Belum sempat mereka lanjut bicara, suara bisik-bisik terdengar dari arah depan. Beberapa tetangga berdiri di pintu rumah makan, mengintip dengan rasa ingin tahu yang tidak beradab. "Itu pemulungnya di situ. Katanya bisa nyembuhin orang lumpuh. Jangan-jangan pakai ilmu hitam," sahut yang lain dengan nada penuh kecurigaan. "Bahaya kalau sampai kita terlibat." Kalimat-kalimat itu jelas terdengar oleh Alia dan Andi. Alia menggertakkan giginya. Ia benci tetangga yang hanya berani menilai tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia juga tidak bisa menyangkal bahwa kata-kata mereka menggetarkan hatinya. Apakah benar Andi menggunakan sesuatu yang tidak semestinya? Alia mencoba menenangkan diri. "Tolong jangan pedulikan mereka," ucapnya canggung namun terdengar lebih lunak dari sebelumnya. Tapi Andi menggeleng pelan. "Saya mengerti, dan saya sudah sering mengalaminya. Orang takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami." Ia menatap tangannya sendiri, seakan mempertanyakan kekuatan yang ia miliki. Sejak dulu, kemampuan itu selalu dianggap janggal. Pernah ada orang yang memujanya, tapi lebih sering ia diusir, dihina, atau dituduh sebagai pembawa sial. Kini, ia kembali berada dalam situasi yang membuatnya terpojok. Di saat itu juga, ibu muncul dari kamar belakang. "Andi, nak, ayahmu ingin bertemu kamu lagi nanti setelah ia beristirahat cukup," katanya dengan senyum yang tulus. Ibu tidak peduli apapun kata orang. Ia hanya berpegang pada harapan yang baru ia dapatkan semalam. "Baik, Bu," jawab Andi dengan sopan. Namun tidak semua kabar hari itu menyenangkan. Menjelang siang, keadaan Pak Suwardi mendadak melemah. Napasnya kembali berat, kulitnya pucat. Gerakan kecil pada kakinya yang sempat terlihat semalam menghilang begitu saja, seolah tidak pernah terjadi. Ibu panik, tetangga-tetangga yang masih mengintip langsung berseru penuh ketakutan. "Sudah kubilang, itu bukan keajaiban, itu malah memperburuk keadaannya. Cepat panggil orang pintar,"
Usir pemulung itu sebelum sesuatu terjadi." Kalimat-kalimat itu seperti petir yang menyambar hati Alia. Ia menatap ayahnya dengan rasa takut yang kembali membesar. Benarkah yang mereka lakukan ini salah? Andi terdiam, menunduk, merasa bersalah meskipun ia tidak yakin apa yang sedang terjadi pada tubuh Pak Suwardi. Aku tidak bermaksud membuat kondisi ayahmu memburuk," ucapnya gemetar. "Ini memang berat, proses pemulihan bisa naik turun. Tubuhnya butuh waktu." Alia menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia ingin percaya, tapi ketakutan memaksanya untuk melepaskan semua keyakinan yang sempat tumbuh. Ia merasa seperti terjebak di tengah dua jalan, harapan tipis yang muncul dari Andi, atau kenyataan pahit yang selalu menghantui keluarganya. "Andi, tolong bicara jujur," bisik Alia. "Apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan ayahku? Atau kamu hanya membuat kamu berharap sia-sia?" Andi mengangkat wajahnya. Di sana tidak ada kebohongan, hanya tekad dan rasa sakit yang ia pendam. "Saya tidak pernah menjanjikan keajaiban," jawabnya lirih. "Tapi jika kalian tidak lagi mengizinkan, saya akan pergi." Sunyi menyelimuti ruangan. Ibu menangis pelan, memeluk tangan suaminya. Tetangga-tetangga di luar semakin ribut, menyebar gosip yang membuat hati Alia semakin tercekik. Dalam kebimbangan itu, Alia memejamkan mata. Ia teringat gerakan kecil itu, sesuatu yang tidak pernah ia lihat selama bertahun-tahun ayahnya sakit. Sekalipun hanya sekejap, itu nyata, itu bukan mimpi. Ia membuka mata, menatap Andi dalam-dalam. "Tetaplah di sini untuk saat ini," katanya pelan namun tegas. Kata-kata itu membuat ibu menghela napas lega. "Terima kasih," jawab Andi dengan penuh syukur. Meski begitu, Alia tahu dalam hatinya bahwa keputusan ini belum sepenuhnya ia yakin. Ia masih takut, ia masih ragu. Namun ia juga tahu bahwa menyerah sekarang berarti menutup pintu harapan terakhir yang mereka punya. Di luar, langit mendung bergulung seakan mencerminkan suasana hati mereka. Angin bertiup kencang, membuat papan rumah makan berderak pelan. Gosip dan kebencian mengintai seperti badai besar yang siap menerjang. Dan dalam hati Alia, dua hal saling bertarung tanpa henti. Takut dan berharap. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama memaksa, sama-sama menguras jiwa. Alia hanya bisa berharap, semoga ia tidak salah memilih kali ini. Doa itu terngiang terus, mengiringi hari-hari berikutnya yang berjalan dengan begitu lambat, namun penuh tekanan. Setiap pagi Alia bangun dengan rasa cemas. Cemas pada apa yang akan terjadi pada ayahnya. Cemas pada gosip tetangga yang terus berkeliaran seperti bayang-bayang jahat, dan terutama cemas pada kehadiran Andi yang mulai mengguncang cara pandangnya terhadap dunia. Sejak kejadian jari kaki ayahnya yang bergerak, rumah makan menjadi tempat perhatian. Beberapa tetangga datang dengan wajah ingin tahu, sebagian lainnya datang dengan wajah takut-takut, seolah rumah itu telah menjadi tempat misteri. Ada pula yang datang diam-diam hanya untuk mengintip melalui jendela. Alia merasa gerah dengan semua itu. Namun, ada satu hal yang tetap membuatnya bertahan. Perubahan kecil pada kondisi ayahnya masih terus terjadi, meski naik, turun. Andi kini diberikan tempat tidur kecil di dekat ruang belakang, agar ia bisa membantu kapanpun diperlukan. Ibu memperlakukannya seperti seorang tamu istimewa. Sementara Alia, ia masih belajar mengendalikan campuran rasa malu, kagum, dan gelisah yang muncul setiap kali melihat Andi berusaha dengan tubuh yang begitu lemah. Suatu malam yang sunyi, ketika rumah makan sudah lama tutup dan lampu-lampu kota memantulkan cahaya redup ke dinding, Alia menemukan Andi duduk di kursi kayu dekat jendela. Ia menatap gelapnya jalan dengan mata yang kosong namun syarat cerita. Sesekali ia menyentuh pergelangan tangannya sendiri, seolah ada luka yang tak terlihat di sana. Alia mendekat pelan, suara langkahnya terdengar samar. "Kamu belum tidur?" tanyanya setengah berbisik. Andi tersentak ringan lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, saya memang sulit tidur. Banyak hal yang mengganggu kepala saya." Alia duduk di kursi seberang.
Ia menatap Andi, mencoba membaca isi hati pria itu, namun yang ia lihat hanyalah seseorang yang menyimpan begitu banyak beban. "Apa kamu selalu seperti ini?" tanya Alia hati-hati. "Maksudku, membantu orang-orang yang sakit." Andi diam sejenak. Ia menunduk, jemarinya saling menggenggam rapat. Setelah menarik nafas panjang, ia mulai berbicara. Suaranya pelan tapi penuh luka. "Aku dulu bukan pemulung. Aku dulu anak sekolah yang pintar, juara kelas, ingin jadi dokter. Itu cita-cita yang sangat kupegang." Alia terkejut meski ia mencoba menyembunyikannya. Ia tak pernah membayangkan seseorang seperti Andi memiliki masa depan yang besar. Tapi hidup tidak selalu memberi waktu untuk mimpi, lanjut Andi. "Ayahku seorang pemabuk. Ibuku wanita yang paling sabar yang pernah aku kenal. Ia bekerja keras agar aku bisa sekolah dengan layak. Namun, sabar itu ada batasnya. Suatu malam, ayahku pulang dalam keadaan mabuk berat. Terjadi pertengkaran. Aku melihat semuanya tanpa bisa mencegah apapun." Suaranya bergetar. Alia merasakan udara mendadak menjadi dingin. Ayahku mendorong ibuku dengan keras. Kepalanya terbentur meja. Andi berhenti. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Ayahku di penjara. Aku sendirian. Aku tinggal di panti sebentar. Tapi aku tak tahan. Aku kabur. Aku bertahan hidup dengan mengumpulkan barang bekas. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang kakek di pasar. Ia sakit parah, terbaring begitu saja, tanpa ada yang peduli. Aku mencoba menolong, membawa air minum, menghiburnya. Dan saat aku memegang tangannya, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Ia bisa bangun. Ia menatapku seperti aku malaikat baginya." Alia menahan nafas. Kisah itu terdengar seperti dongeng tragis yang menjadi nyata. Kakek itu bilang, "Aku punya sesuatu yang tidak semua orang punya. Sesuatu yang bisa menyembuhkan jika aku melakukannya dengan hati. Tapi setiap aku membantu, aku sendiri yang sakit. Energi seperti terserap habis." Ia menunjukkan tangannya, kurus, pucat, penuh goresan kecil, seakan tubuhnya telah membayar mahal setiap keajaiban. Ada yang ingin membantuku, ada yang ingin memanfaatkanku, ada juga yang mengutuk aku. Hingga aku pikir mungkin lebih baik aku tidak menetap di satu tempat terlalu lama. Kata-kata itu menggantung. Alia merasa dadanya semakin berat. "Jadi, kamu memilih jadi pemulung?" tanya Alia pelan. Andi mengangguk. "Dengan begitu aku bisa dekat dengan banyak tempat, banyak orang. Jika ada yang butuh, aku bisa membantu. Kalau mereka menolak, aku hanya pemulung yang lewat, tidak penting." Ada kesunyian menyelimuti ruang itu setelahnya. Hanya suara detik jam terdengar seperti gema memecah malam. Alia menunduk, wajahnya berubah lembut, penuh empati. Maaf, ucap Alia lirih. Andi tersenyum lemah. "Tidak perlu meminta maaf, aku terbiasa dipandang sebelah mata. Dan aku mengerti kenapa kamu bersikap begitu." Alia menatapnya, kali ini tanpa pertahanan dalam matanya. "Aku takut," katanya jujur. "Aku takut berharap, karena setiap harapan yang aku pegang selama ini selalu berakhir dengan luka." Adi mengangguk mengerti. "Aku juga takut," ujarnya. "Takut suatu hari aku gagal menyelamatkan seseorang. Takut kekuatanku ini justru membawa bencana. Tapi aku terus mencoba, karena aku tahu rasa kehilangan itu seperti apa." Ucapan itu menusuk hati Alia dengan cara yang tak ia duga. Ia merasakan sebuah ikatan muncul, di mana bukan dari belas kasihan, namun dari pemahaman yang tulus.
Ketika itu, dari kamar belakang terdengar panggilan lirih. Ibu muncul setengah panik. "Alia, Andi, ayahmu terbangun." Keduanya tersentak dan bergegas menuju kamar Pak Suwardi. Pria itu membuka mata dengan lebih lebar dari sebelumnya. Tangannya berusaha terangkat, walaupun masih sangat lemah. Bibirnya gemetar mencoba mengucapkan sesuatu. Alia langsung memegang tangannya. "Ayah, ayah bisa lihat aku?" Pak Suwardi tidak dapat menjawab dengan jelas, namun matanya menunjukkan pengakuan. Ia mengenali putrinya, dan itu saja sudah cukup untuk membuat air mata Alia jatuh tanpa tertahan. Ibu memegang bahunya sambil berbisik luka dan syukur. "Ya Allah, terima kasih." Alia menoleh pada Andi. Pria itu berdiri sedikit menjauh, wajahnya penuh kelelahan namun tampak sedikit lega. Alia tidak lagi melihatnya sebagai pemulung, melainkan sebagai seseorang yang kuat meski hidup tidak pernah memihaknya. Untuk pertama kalinya Alia tersenyum pada Andi dengan kehangatan yang tulus. "Terima kasih," bisiknya. Dan di saat itulah, perlahan tapi pasti, jarak di antara dua hati yang terluka itu mulai terobati. Malam itu menjadi awal kedekatan mereka yang tak mereka sadari akan mengubah takdir seluruh hidup mereka. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perjuangan. Penyembuhan yang dilakukan Andi pada Pak Suwardi masih jauh dari kata selesai. Ia tahu proses terakhir ini akan menjadi yang paling berat dan mungkin akan menghabiskan seluruh energi yang tersisa dalam dirinya. Namun ada janji terucap, sebuah janji yang mengikat hatinya pada Alia dan keluarganya. Ia tidak akan menyerah sebelum Pak Suwardi bisa kembali berdiri. Kabar mengenai pergerakan jari kaki Pak Suwardi sudah menyebar ke seluruh kampung. Banyak yang tidak percaya, tapi rasa penasaran membuat mereka diam-diam mengikuti perkembangan dari jauh. Ada yang menganggap Andi sebagai malaikat kecil, namun tidak sedikit pula yang menuduhnya membawa ilmu gelap, hanya karena penampilannya yang lusuh. Tekanan itu semakin keras, tapi tekad Andi jauh lebih kuat. Pada suatu sore, Alia menghampiri Andi yang tengah duduk di pelataran rumah, mengatur nafas sambil memijat kakinya yang kotor. "Kamu yakin masih kuat?" tanya Alia dengan raut cemas. Ada perubahan dalam cara ia memandang Andi. Tidak lagi dengan tatapan merendahkan, tetapi dengan kekhawatiran tulus. Andi menoleh pelan, senyumnya lemah namun mantap. "Aku sudah bertahan sejauh ini, hanya tinggal satu langkah lagi." Alia menggigit bibirnya. Ia tak ingin melihat Andi terluka karena memaksakan diri. Tapi pada saat yang sama, ia juga mulai percaya sepenuhnya pada keajaiban yang tengah mereka perjuangkan bersama. "Kalau ada apa-apa, aku di sini," ucapnya pelan. Ucapan itu seperti embun sejuk bagi Andi yang sejak lama hidup dalam dingin kesendirian. Malam itu, saat warga mulai berkumpul di halaman rumah makan untuk menyaksikan proses penyembuhan terakhir, suasana terasa sangat tegang. Lilin-lilin kecil menerangi ruangan karena listrik padam akibat hujan deras yang mengguyur sejak sore. Aroma tanah basah bercampur dengan harapan dan ketakutan dalam dada setiap orang. Pak Suwardi berbaring lemah di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, namun matanya tampak sedikit lebih hidup daripada sebelumnya. Ibu Alia berdiri di sampingnya sambil sesekali mengusap dadanya dengan air mata yang terus jatuh. Andi melangkah ke depan. Tubuhnya bergoyang lemah seperti bisa jatuh kapan saja. Wajahnya sangat pucat, keringat dingin mengalir dari pelipis hingga dagunya. Nafasnya berat, namun tekad di matanya membara lebih terang dari nyala lilin di sekelilingnya. "Ah, Andi, kalau kamu tak sanggup," ucap Alia buru-buru. "Aku harus," potong Andi tegas. "Untuk kalian, untuk beliau, untuk janji yang sudah aku buat." Ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas dada Pak Suwardi. Hening menyelimuti ruangan. Semua menahan nafas, bahkan suara hujan pun seolah kehilangan nyalinya. Cahaya lilin bergetar seiring tubuh Andi mulai bergetar hebat. Detik demi detik berlalu terasa begitu lambat. Andi mengerang pelan. Tubuhnya seperti menahan beban yang sangat besar. Tubuh Pak Suwardi berkedut sesekali. Hal yang membuat semua yang menyaksikan semakin terkejut sekaligus takut. "Andi, cukup! Berhenti dulu!" seru Alia panik ketika melihat Andi nyaris tumbang. Namun Andi menggeleng sambil menggigit bibirnya hingga berdarah. Aku harus berhasil."
Tubuhnya akhirnya terjatuh ke lantai. Semua histeris. Alia segera berlari, memeluk bahu Andi dan berusaha membangunkannya. "Andi, bangun!" bentaknya dengan suara bergetar penuh air mata. Tak lama kemudian, Andi membuka matanya. Nafasnya terengah, tapi tatapannya bersinar kuat. Ia kembali bangkit meski lututnya bergemetar hebat. Ia meletakkan tangan di dada Pak Suwardi sekali lagi. "Aku belum selesai." Untuk kedua kalinya, energi dalam tubuhnya mengalir. Terasa oleh semua yang hadir seolah udara menjadi lebih hangat dan berdenyut. Lilin-lilin berkedip tak menentu. Dan beberapa warga yang tadinya ragu, kini menitikkan air mata melihat perjuangan seorang pemulung yang mempertaruhkan nyawanya demi orang yang bahkan bukan keluarganya. Andi kembali berteriak pelan menahan rasa sakit. Seperti seluruh kekuatan hidupnya disedot keluar. Ia jatuh pingsan lagi. Tetapi tepat pada saat tubuhnya menyentuh lantai, suara tercekik didengar dari arah kasur. Semua langsung menoleh. Mata Ibu Alia membelalak. Alia menutup mulutnya sambil menahan nafas. Warga mulai bergumam ketakutan. Pak Suwardi menggerakkan kedua kakinya. Pelan, tapi sangat jelas. Ia berusaha duduk dengan susah payah. Tangannya gemetar mencari pegangan. Dan ketika Alia hendak membantu, Pak Suwardi mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Biarkan, aku coba sendiri," ucapnya serak. Suara yang lama tak terdengar tegas. Selangkah demi selangkah, ia memaksa tubuhnya berdiri. Seluruh ruangan hening. Semua mata membelalak tak percaya. Tubuh itu yang selama bertahun-tahun lumpuh, kini perlahan berdiri tegak. Dan setelah berdiri, ia melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Lantai yang basah oleh air mata seolah menjadi saksi keajaiban yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Ibu Alia langsung memeluk suaminya sambil menangis histeris. Warga bersorak menangis, sujud syukur, beberapa bahkan terduduk lemas. Alia menoleh mencari Andi. Pemuda itu tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya lemah tak bergerak, tapi di bibirnya tampak sebuah senyum kecil, penuh kemenangan. Alia berlari menghampirinya, menatap wajah Andi sambil menggenggam tangannya erat. Kamu berhasil Andi!" bisiknya sambil menangis. Saat itu, semua orang yang dulu meragukannya kini hanya bisa terdiam, terpaku melihat keajaiban yang tak terbantahkan. Seorang pemulung baru saja mengubah hidup satu keluarga, dan mungkin seluruh kampung. Namun di tengah euforia itu, satu pertanyaan besar muncul dalam hati Alia. Berapa harga yang harus dibayar Andi untuk keajaiban sebesar itu? Dalam hati, Alia tahu bahwa penyembuhan yang dilakukan Andi bukan sekedar menguras tenaga biasa. Ada bagian dari dirinya, mungkin jiwa, mungkin sesuatu yang lebih dalam, yang ia pertaruhkan setiap kali ia menyelamatkan seseorang. Bukan hanya lelah, tapi seperti Andi sedang kehilangan sesuatu dari dirinya sendiri. "Bangunlah, kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan tinggalkan kami," bisik Alia sambil menggenggam tangan Andi. Waktu berjalan lambat, jam berdetak pelan, seperti ikut menahan napas. Dan ketika fajar datang, warna jingga pagi menyentuh wajah Andi yang pucat. Kelopak matanya akhirnya bergerak pelan. Alia langsung berdiri, nyaris menjatuhkan kursi di belakangnya. "Andi, kamu dengar aku?" seru Alia penuh harap. Andi membuka matanya perlahan. Ia tersenyum samar meski terlihat sangat lemah. "Alia, kamu menangis lagi," ucapnya serak. Alia mengusap air mata cepat-cepat. "Siapa yang menangis? Aku cuma debu masuk mata." Andi terkekeh pelan. Suara tawanya begitu tipis, tapi itu lebih dari cukup untuk membuat hati Alia terasa lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Beberapa hari berlalu sejak keajaiban itu terjadi. Pak Suwardi kini dapat berjalan lebih baik setiap harinya. Warga yang dulu meremehkan keluarga itu dan ragu pada Andi, kini berbondong-bondong datang bukan untuk melihat keanehan, tetapi untuk mengucapkan terima kasih dan memesan makanan di rumah makan kecil mereka. Rumah makan yang dulu hampir bangkrut kini kembali ramai seperti dulu, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Kursi-kursi selalu penuh.
Aroma masakan lezat kembali memenuhi ruangan setiap pagi. Ibu Alia tak lagi tampak murung. Ia tersenyum setiap kali melihat suaminya berdiri di dapur, mengajar kembali teknik memasak kesayangannya. Alia pun berubah. Sikap keras dan jutek yang dulu menjadi topeng karena takut dikecewakan hidup, perlahan luruh. Ia menjadi lebih lembut, lebih mudah tersenyum. Dan perubahan terbesar itu semua datang dari seorang pemulung bernama Andi. Namun di balik senyum yang kembali menghiasi keluarga itu, ada kekhawatiran yang tak pernah hilang. Andi bisa berjalan, bisa berbicara, bisa makan meski dengan porsi kecil. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ia semakin sering melamun, tatapannya sering mengarah jauh keluar jendela, seolah memikirkan sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Setiap kali Alia bertanya, Andi hanya berkata bahwa ia baik-baik saja. Tapi Alia tahu, Andi sedang mempersiapkan dirinya untuk sesuatu. Sementara itu, warga mulai mengembangkan cerita-cerita penuh dilema. Ada yang mengagungkan Andi, ada pula yang mulai meminta bantuan untuk menyembuhkan penyakit mereka. Orang-orang datang hampir setiap hari, mengetuk pintu dengan harapan. Andi, bantu saya. Andi, tolong anak saya. Andi, suami saya sudah bertahun-tahun sakit. Andi selalu tersenyum dan menolak halus. Maaf, aku masih harus memulihkan diri. Tapi semua orang tahu bila ia bertahan lebih lama, permintaan itu tak akan berhenti. Suatu pagi, Alia datang ke kamar tamu tempat Andi tidur. Ia membawa semangkuk bubur panas dan teh hangat. Namun saat membuka pintu, kamar itu kosong. Tempat tidur Andi sudah dirapikan. Jendela terbuka, menyisakan hembusan angin pagi yang dingin. Alia meletakkan piringnya cepat-cepat dan berlari keluar rumah. Andi! Panggilnya. Tapi jalanan masih sepi. Hanya embun yang menempel di dedaunan dan suara ayam berkokok yang terdengar samar. Dan di depan pagar rumah makan, Alia melihat sesuatu tertinggal di tanah. Selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Terima kasih untuk semuanya. Keluarga kalian sudah sembuh. Hatiku juga sudah. Tapi masih banyak yang menunggu di luar sana. Aku harus pergi. Jangan bersedih. Jika Tuhan mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Andi. Air mata jatuh begitu saja. Alia memeluk kertas itu ke dadanya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin mengejar, ingin berteriak memanggil nama Andi hingga seluruh dunia mendengarnya. Tapi ia tahu, Andi bukanlah milik satu tempat saja. Ia adalah keajaiban yang berjalan. Ia datang kepada orang yang paling membutuhkan. Dan ketika tugasnya selesai, ia akan pergi lagi. Hari-hari berikutnya, rumah makan semakin maju. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk makan, tetapi untuk berbagi kisah tentang pemuda pemulung yang membawa harapan dan mengubah hidup mereka. Alia sering berdiri di depan pintu setiap senja, menatap jalanan tempat Andi pernah memungut sampah sambil memandang rumah makan itu dengan harapan di hatinya. Ia memegang gelang yang dulu ia berikan kepada Andi. Entah bagaimana gelang itu kini ada kembali di genggamannya, seolah Andi meninggalkannya sebagai kenangan. Kalau saja kamu tahu, gumamnya pelan. Aku ingin kamu tetap di sini. Namun ia menghela napas dan tersenyum kecil. Ia belajar untuk melepaskan dengan syukur, bukan dengan luka. Karena Andi mengajarkan satu hal yang tak akan pernah ia lupakan. Keajaiban tidak selalu menetap, namun setiap kehadirannya meninggalkan cahaya. Alia memejamkan mata, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Di dalam hatinya ia berdoa agar Andi tetap selamat, kemanapun kakinya melangkah. Lalu ia membuka mata, melihat jauh ke ujung jalan yang memanjang tanpa batas. Kalau kamu kembali suatu nanti, bisiknya lembut, kami akan selalu menyambutmu. Dan di bawah langit yang perlahan berubah jingga, Alia berdiri di sana, menunggu keajaiban itu suatu saat singgah kembali.